Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang murabahah. Di sini saya presentator pertama akan menjelaskan tentang pengertian murabahah. Pengertian murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun dasar hukum murabahah adalah dalam Islam itu memakai Al-Quran dan hadis yang memperbolehkan jual beli selama dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dalam fikih Islam, murabahah juga diperbolehkan karena memenuhi syarat jual beli yang sah. Syarat murabahah yang pertama yaitu kepemilikan barang. Penjual harus memiliki barang yang akan dijual. Barang tersebut harus sah dan halal untuk diperjualbelikan. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang barang. Penjual dan pembeli harus mengetahui spesifikasi barang yang akan dijual, termasuk harga perolehan dan margin keuntungannya. Yang ketiga, kesepakatan harga. Harga jual harus disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk margin keuntungan yang akan ditambahkan. Yang keempat yaitu transaksi yang jelas. Semua syarat dan ketentuan transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Yang kelima yaitu pembayaran. Metode pembayaran harus disepakati, apakah mau secara tunai atau cicilan. Rukun murabahah yang pertama yaitu penjual, di mana pihak yang menjual barang harus memenuhi syarat sebagai penjual yang sah. Yang kedua yaitu pembeli. Pihak yang membeli barang harus memenuhi syarat sebagai pembeli yang sah. Yang ketiga, barang yang dijual. Barang yang akan menjadi objek transaksi harus jelas, halal, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu harga jual. Harga jual harus diketahui secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima yaitu ijab dan qabul, yang dimana ijab itu penawaran, qabul itu penerimaan. Dari pemberian harus dilakukan secara langsung atau melalui media komunikasi yang sah. Aplikasi dan problem murabahah. Yang pertama, definisi dan prinsip dasar murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah adalah jenis akad pembiayaan di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang sesuai dengan permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Prinsip dasar murabahah. Yang pertama, menghindari riba dan memenuhi prinsip syariah. Kedua, bank atau lembaga keuangan wajib menggunakan harga pokok dan margin keuntungan di awal perjanjian. Kedua, proses dan aplikasi murabahah. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian barang tertentu. Kedua, bank memeriksa dan menyetujui permohonan. Ketiga, bank membeli barang yang diinginkan. 4. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang sudah disepakati. Contoh aplikasi murabahah di dunia nyata. Yang pertama, pembiayaan perumahan. Kedua, kendaraan. Ketiga, modal kerja untuk UKM. Keempat, permasalahan dalam penerapan pembiayaan murabahah. Yang pertama, ada masalah kepatuhan syariah. Kedua, keterbatasan pengawasan. Ketiga, pembiayaan administrasi tinggi. Keempat, risiko pembiayaan. Kelima, perubahan harga barang. Solusi untuk mengatasi permasalahan murabahah yaitu meningkatkan pengawasan dan audit syariah. Mengadakan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan syariah. Kedua, digitalisasi proses. Mengadopsi teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya. Tiga, mengembangkan skema pembiayaan alternatif. Menciptakan skema pembiayaan lain sesuai syariah yang bisa lebih fleksibel bagi nasabah dengan risiko yang lebih rendah bagi bank. Kesimpulannya, murabahah sebagai modal pembiayaan syariah menawarkan solusi yang memenuhi prinsip syariah.
Dengan solusi yang tepat, pembiayaan murabahah dapat berfungsi lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal. Penerapan murabahah dalam perbankan. Aplikasi pembiayaan murabahah dalam perbankan adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Barang tersebut bisa berupa kendaraan, bisa berupa peralatan usaha, dan lain sebagainya. Nah, dari barang tersebut dibeli oleh pihak bank dan dijual kepada pihak nasabah dengan memperhitungkan biaya pembelian dan menambahkan margin keuntungan, dan pihak nasabah membeli barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.